Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Meliza Afifah dan peneliti kedua yaitu Raden Ajeng Retnokumolo Hadi dari Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Religiusitas dan Stres pada Individu Muslim Dewasa Awal. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini tentunya membawa perubahan yang sangat drastis bagi masyarakat. Nah, perubahan ini adalah perubahan yang berdampak negatif, khususnya mengenai kesehatan mental. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil swab periksa PDS-KJI, sebanyak 64,3% individu mengalami masalah psikologis. Lalu sebanyak 80% responden itu memiliki gejala stres pasca trauma psikologis terkait dengan pengalaman tidak menyenangkan mengenai COVID-19. Lalu sebanyak 46% masuk ke dalam kategori berat, 33% sedang, dan 2% ringan. Nah, penelitian Q tahun 2020 itu menunjukkan bahwa ternyata individu dewasa awal itu adalah individu yang paling sering mengalami distres psikologis tertinggi. Hal ini disebabkan karena menghadapi ketidakpastian karir, kehidupan profesional dan pekerjaan yang dipertaruhkan, rendahnya pendapatan, kehilangan pekerjaan, takut tertular dan perkiraan resiko yang berlebihan, hingga sangat memperhatikan informasi mengenai COVID-19 sehingga takut untuk menulari individu yang lain. Nah, stres itu sendiri merupakan reaksi peristiwa spesifik yang tidak mampu dikendalikan, yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam kehidupan individu dan saat individu tersebut masih memiliki harapan di masa mendatang. Adapun dampak stres yaitu ada dua, mengenai gangguan fisik dan gangguan psikologis. Menurut Cohen, ada 3 aspek stres. Yang pertama, perasaan yang tidak bisa diprediksi, lalu yang kedua, perasaan yang tidak bisa dikontrol, dan yang ketiga, perasaan penuh beban. Nah, sedangkan religiusitas itu sendiri adalah sejauh mana individu meyakini keberadaan Tuhan, sejauh mana individu melaksanakan praktik ibadah, dan sejauh mana individu merasakan pengalaman keberagamaan yang berarti. Lalu, penyebab individu ragu dan kehilangan makna hidup itu karena spiritual yang kurang, sehingga menyebabkan stres. Nah, apabila agama sebagai tujuan hidup dan meyakininya dengan baik, maka individu akan merasakan positif seutuhnya, percaya diri, optimis, bahkan memiliki hati yang tenang. Menurut Amir, ada 3 aspek religiusitas, yaitu keyakinan beragama, praktek beragama, dan pengalaman beragama. Hasil penelitian Swasono menunjukkan bahwa religiusitas dapat dapat menurunkan stres seseorang. Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa ada hubungan negatif antara religiusitas dan tingkat stres pada lansia di Panti Wereda, Dharma Bakti Surakarta. Nah, akan tetapi hasil penelitian Yudra itu bertolak belakang, di mana terdapat hubungan positif antara religiusitas dan stres kerja pada anggota BRIMOB Polda Riau. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik hubungan antara religiusitas dan stres pada individu muslim dewasa awal. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa wawasan pada bidang psikologi dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat korelasi negatif antara religiusitas dan stres pada individu muslim dewasa awal. Semakin tinggi religiusitas, maka akan semakin rendah tingkat stres yang dialami. Akan tetapi semakin rendah religiusitas, maka akan semakin tinggi tingkat stres yang dialami. Nah, desain penelitian ini menggunakan kuantitatif korelasional dengan subjek laki-laki dan perempuan muslim yang berada pada fase dewasa awal. Nah, subjek yang terlibat yaitu sebanyak 112 orang yang terdiri dari 24 laki-laki dan 88 perempuan dengan rentang usia yaitu 18 sampai 29 tahun. Adapun metode pengumpulan data yaitu menggunakan skala religiusitas muslim yang dikembangkan oleh Amir dan Perceived Stress Scale digunakan untuk mengukur variabel stres. Nah, adapun metode statistik yang digunakan yaitu korelasional Spearman-Rho dengan teknik analisis datanya menggunakan program SPSS for Windows. Nah, berdasarkan hasil analisis data, pada analisis deskriptif itu diketahui bahwa jumlah subjek terbanyak yaitu perempuan sebanyak 78,6%, lalu disusul oleh laki-laki 21,4%. Nah, adapun subjek terbanyak yaitu berusia 25
21 sampai 23 tahun, yaitu sebanyak 69,6%. Dan subjek paling banyak berasal dari Jambi 16,1%, Jawa Tengah 16,1%, dan Jawa Barat 14,3%. Berdasarkan hasil uji asumsi diketahui bahwa hasil normalitas religiusitas yaitu P sama dengan 0,000 dan stres P sama dengan 0,2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Adapun hasil uji linearitas diketahui bahwa P sama dengan 0,169, di mana P lebih dari 0,05 sehingga data tidak linear. Oleh karena itu, uji asumsi tidak dapat terpenuhi. Nah, adapun hasil analisis uji hipotesis diketahui bahwa korelasi antara religiusitas dengan stres pada individu muslim dewasa awal memiliki nilai P sama dengan 0,069 dan R sama dengan 0,141. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi negatif signifikan antara religiusitas dengan stres pada individu dewasa awal. Oleh karena itu, hipotesis dan penelitian ini ditolak. Nah, kemungkinan tidak terdapat korelasi negatif yang signifikan dikarenakan faktor religiusitas tidak atau kurang mempunyai peran dengan tingkat stres. Kemungkinan terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh pada tingkat stres individu dewasa awal. Pertama, stres dipengaruhi oleh faktor internal, di mana tingkat stres yang muncul tergantung pada rasa sakit dan umur individu. Nah, selain itu, tingkat usia juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan individu. Lalu yang kedua, cara coping stres pada emotion focus coping yang mengatur respon emosional terhadap stres tiap individu itu berbeda-beda. Nah, di mana hal tersebut menunjukkan bagaimana individu mengatasi fakta yang tidak menyenangkan melalui strategi kognitif. Lalu faktor yang ketiga yaitu pengalaman beragama yang berbeda. Individu yang merasakan pengalaman beragama yang menciptakan rasa bahagia, tenang, dan mampu meregulasi diri akan menggunakan kembali cara tersebut untuk mengatasi stresor yang dihadapi. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas dan stres pada individu dewasa awal. Hal ini dikarenakan kemungkinan faktor lain yang lebih berpengaruh pada tingkat stres individu dewasa awal, seperti tingkat usia, coping stres, dan pengalaman beragama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.